Acara spesial Radio Nur FM Rembang. Gong Bicara. Kritik dan opini. Ulasan peristiwa politik, sosial, ekonomi, dan religi. Budaya, motivasi. Bersama motivator Dr. Andes Arif Agung Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malam Selasa jam 19.30 sampai dengan 20 lebih sedikit bersama saya Arif Agung Holili dalam Gong Bicara. Bicara apa saja yang penting ada maknanya, bicara apa saja yang penting ada faktanya. Malam hari ini kerabat setia Nur FM kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua Fatayat PW Fatayat Jawa Tengah. Di sebelah saya telah hadir Mbak Iin Tazkiyatul Mutmainnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh Mbak Iin. Alhamdulillah ini karena sudah sudah saya perkenalkan sebagai Ketua PBNU, saya sudah kadung, maka harus saya mulai. Sejak kapan ini di Nahdlatul Ulama, biar kawan-kawan yang di Rembang ini juga tahu bahwa di ngomong ini biar kenalan dulu aja tentang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau ditanya sejak kapan di NU, ini radionya NU ya? Sejak lahir. Sejak masih dalam kandungan. Karena kebetulan abah ibu saya itu juga aktivis NU dari muda, dari Ansor, dari Fatayat. Kemudian di NU dan di Muslimat saya juga jadi produk dari sejak lahir, mungkin sejak direncanakan sudah NU ini Mas Walili. Dan kalau untuk mengabdi khidmat secara langsung di struktur itu, saya dulu sejak menjadi ketua ranting IPPNU. Wah ini, ono kancane ranting sawan Ibnu. Oke. Kalau jenengan dulu dari Ibnu ya. Jadi dari karena memang dari kecil memang senang berorganisasi, kebetulan didorong orang tua juga gitu ya. Kalau abah saya itu ndawuhnya kan gini, ngurip-ngurip ono NU, dalan uripmu bakal ditatake Gusti Allah. Dan itu yang kemudian yang saya rasakan juga gitu, bahwa ketika kita khidmat, kita mengabdi NU, Gusti Allah nanti selalu natake jalan hidup kita. Dan dari ranting kemudian pesan pertamanya sudah makjeleb ini. Iya, saya pikir semua juga seperti itu ya. Terus kemudian ke ketua PAC IPPNU, kemudian pernah menjadi ketua PC IPPNU Blora. Kan sebelahan ya, Rembang Blora. Ketika siapa? Abdul? Setelahnya Mas Amin Abdullah. Amin Abdullah itu barengan dulu. Iya, berarti kita satu. Tiga rojo. Iya, satu periode di bawah jenengan saya. Iya. Terus setelah itu saya kebetulan ke Semarang karena Gatot Jago orang Semarang, yang juga sebenarnya juga suami saya itu dulu saya ketua PC IPPNU, beliau sekretaris PW IPNU. Jadi akhirnya ketemu sesama NU gitu. Kemudian saya dibawa ke Semarang. Itu ada tunggalnya itu Mas Sumam sama Mbak Afaf itu. Sama-sama. Ya gimana ya, mungkin Allah itu menjodohkannya seperti itu ya. Terus kemudian di Jateng saya pernah menjadi ketua PWI PPNU Jawa Tengah juga. Ranting, PAC, PC, ketua PW IPNU sekarang, IPPNU sekarang Fatayat. Itu saya anggap sebagai pengabdian Alhamdulillah. Jadi merangkak dari bawah. Jadi biar tahu. Jadi kalau sekarang misalnya saya di ketua PW Fatayat, teman-teman di bawah menyampaikan di ranting maksudnya gini-gini, saya cuma jawab saya juga pernah seperti itu. Wes tahu. Jawaban ruang Rembang ini wes tahu. Iya, wes tahu. Wong dulu gimana? Wes tahu. Jadi bisa memahami lah kondisi yang ada di bawah itu seperti apa. Apalagi dulu tidak seperti sekarang ya. Oh iya beda. Saya tuh dulu Makesta kalau di Blora itu kan 11-12 dengan Rembang ya. Daerahnya pelosok gitu. Kemudian infrastrukturnya belum sebagus sekarang. Jalannya masih Watu Ucul. Watu Ucul itu belum aspalan gitu. Ini adik-adik sekarang mungkin nggak ngerti kalau Watu Ucul itu apa. Jadi masih naik motor, kalau
hujan jalannya licin, kemudian kalau di Lempung, Blora Pak. itu di Blora itu kan areanya area yang dekat hutan gitu ya. Kita ke sana, terus maamnya itu nasi tempe yang iris. pakai bungkus daun jati, jati. tapi itu sedap gitu. Dan ya kan karena bagi saya gini, setiap zaman itu ada tantangannya masing-masing. Ada enaknya, ada juga tantangan yang harus kita hadapi. Yang penting kan kita harus siap, Mas. Ini sebagai tambahan nih teman-teman. Dulu saya pernah ngisi Batra itu, karena ngisi ini saya kuliah, saya mulai ngisi Batra di Palo, dipanggil Kodim, suruh cerita yang sama. Suruh ceritamu ngomong apa gitu, aduh, besoknya dipanggil Kadit Sospol. Galak dulu itu, tapi nggak apa-apa, itu justru mendewasakan kita ya. Iya, jadi menurut saya yaitu tadi, karena setiap masa ada tantangan masing-masing, yang penting kita itu siap ketika kita itu berada di zaman kita masing-masing gitu. Nah, cerita sedikit ini menunjukkan bahwa Mbak Iin itu TYNO. Oh, enak tau, jadi TYN cara Rembang itu TY itu ya sejak kecil wes NO. Nah, kegiatannya Mbak Iin, kegiatan yang di sekarang. Kalau saya sehari-hari di DPRD Provinsi Jawa Tengah di Komisi E, dan saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi selain di Fatayat NU juga di DPRD Jateng. Dulu dapil sini? Bukan, kalau dulu saya di dapil Kota Semarang, Kota di Semarang. Provinsi. Pak, kan nggak ketemu. Kalau dulu dapil sini pasti kita dukung ya. Oh gitu. Ya ini nanti, ini saya yang 2024 nih rencana mau ke DPR RI. Wah ini. Jadi dan dapilnya di sini. Di Jateng 3. Ini nakal saya nih, kalau bicara ngajak. Gak ada pilihan lain pokoknya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ya nanti di dapil Jateng 3 ini Blora, Rembang, Pati Gerobokan. Ya. Ya niatnya. Biasanya sudah sering ngewang-ngewang. Saya juga pernah ikut karena Barokah Ibnu IPWNU itu saya jadi anggota Dewan 2004-2009 Pak, Kabupaten. Saya juga merasa seperti itu. Iya. Jadi saya itu barokahnya. Iya tadi. Jadi apa yang saya dapatkan hari ini semua karena pitulungan Gusti Allah. Semua karena barokah saya khidmat di NU. Jadi itu tadi karena jalannya ditata ke Gusti Allah. Nah, sekarang saya ngomong agak serius ini sekarang. Saya kenalan enak wis Fatayat TYNO pokoknya. Apa meneh iki 2024 nyalon saka dapil 3. Nah, dapil 3 wis aku tak deklarasi mendukung dulu. Matur nuwun. Di radio kok begini, dukung, kalau dukung itu boleh, nggak ada apa-apa ya. Baik, Mbak ini itu saya hanya ingin melanjutkan, kepengen melanjutkan. Seperti di Rembang ini, kita perempuan khususnya, perempuan untuk mendapatkan kader-kader NU di Rembang masuk dalam Bawaslu, masuk dalam KPU, masuk dalam wilayah anggota Dewan, yang kemudian memberi warna. Dulu pernah ada Mbak Bunyai Duratun Nafisa. Bu Zaim ya, satu periode dengan saya itu mampu memberi warna di itu ya, agregasi di DPRD Rembang. Tapi sekarang tantangannya apa sebetulnya Mbak yang di daerah itu? Atau karena kadernya sudah dicukup ini Jawa Tengah apa Bu? Tantangan perempuan ini khususnya kita bicara perempuan. Iya, perempuan NU. Kalau saya tuh berpikirnya ngeten Mas. Sebenarnya kita tuh perlu kok berbagi peran. Berbagi peran ya. Jadi atas dasar kesadaran untuk berbagi peran. Berbagi peran. Jadi sebenarnya kalau semakin kesini saya lihat itu sebenarnya perempuan-perempuan NU luar biasa loh. Luar biasa. Artinya tidak cuma pintar ngaji. Ya satu, tidak hanya pintar ngaji, tapi mereka juga punya skill yang lain. Sudah banyak dokter. Kalau dulu periode pertama saya di Fatayat Jawa Tengah, saya itu orangnya agak idealis ya. Di Rembang itu RSI didikan ibu-ibu loh. Jadi saya itu orangnya agak idealis. Jadi ketika saya pertama menjadi ketua, periode pertama jadi ketua PW itu saya bilang gini, saya pengen the right man on the right place. Jadi saya pengen yang megang Fatayat itu juga orang yang kompeten. Jadi waktu itu saya berpikir, ini kok bidang kesehatan, orang kesehatan kan wagu ya. Ya mungkin bisa, tapi mungkin nggak bisa optimal, nggak bisa maksimal. Sehingga waktu itu saya mau cari dokter praktisi kesehatan. Memang agak lama waktu itu saya menyusun kepengurusan. Alhamdulillah dapat.
Dan iya, itu orang kader NU, kemudian dokter, bahkan ada satu yang dokter forensik. Dari situ saya kemudian melihat ternyata sebenarnya kader NU itu banyak di semua bidang ada. Tinggal bagaimana kita kemudian merangkul apalagi sudah ada alumni kedokteran Wahid Hasyim. Nah, itu juga termasuk di dalamnya. Nah, dengan melihat seperti ini, saya melihat bahwa sebenarnya potensi perempuan wabil khusus perempuan NU banyak. Tinggal bagaimana kita merangkul, kemudian memberdayakan dan kemudian mengawal di peran masing-masing. Maka kemudian kenapa di Fatayat itu saya sampaikan, ayo yang jadi guru jadilah guru yang terbaik, guru teladan, yang dicintai murid-muridnya, yang memang niatnya itu adalah untuk mencerdaskan generasi bangsa, yang punya usaha ayo dimaksimalkan, punya usaha yang yang maju laris dan sebagainya, kompetitif juga lah. Kemudian di situ juga saya berharap teman-teman di Fatayat itu, terutama di Fatayat ya, ini perempuan NU itu juga mau menempati posisi-posisi strategis, bisa di penyelenggara pemilu contohnya tadi yang disebutkan Bawaslu, KPU, dan ini sebenarnya sudah mulai kita dorong dari awal 2018. Kami dari Fatayat NU melakukan pengawalan dan pembekalan ke teman-teman yang memang punya passion ke sana. Jadi kita membaca, harus tahu passion juga kan, passion teman-teman apa gitu. Awal-awal itu ketika lihat ada peluang menjadi penyelenggara pemilu, saya sampaikan ke teman-teman, ayo siapa yang punya passion, punya minat, punya kemampuan dan pengalaman, ayo segera daftar gitu. Di awal itu saya patah hati, Mas. Karena apa? Ternyata yang kami dari PW itu mendorong teman-teman yang daftar nggak banyak, dan yang nggak banyak itu di tahap tas tulis itu sudah banyak yang tumbang. Saya sampai diketawain orang-orang, Mbak, kalau bercita-cita jangan terlalu tinggi gitu. Tapi kemudian saya berpikir enggak, artinya yang saya evaluasi adalah berarti kita kurang bekal. Maka kemudian ketika ada kesempatan berikutnya, saya kumpulkan teman-teman yang mau maju, kita lakukan pelatihan di kelas 2 hari. Pembekalan ya? Iya, kita kasih pembekalan gitu. Mulai dari bagaimana mengisi PCAT dan sebagainya, sampai bagaimana wawancara, isi psikotes, dan alhamdulillah setelah itu lebih banyak yang bisa masuk. Wah, artinya kalau kita mau bergerak bersama melakukan pengawalan, banyak kok kader-kader kita yang sebenarnya sangat berkualitas, sangat kompeten. Tinggal kita bagaimana membukakan jalan, mengawal dan sebagainya. Proses pengawalan dan buka jalan itu kan butuh kesabaran tinggi, Bu. Iya, harus. Jadi butuh komitmen juga. Butuh komitmen bersama, kemudian juga butuh memperluas jejaring gitu. Itu juga sama dengan ketika mendorong teman-teman untuk masuk di dunia politik. Nggak, Mas, saya itu sebenarnya dulu tidak senang dengan politik. Saya aktif 98, kebetulan saya 97, lulusan SMA 97 ke Jogja. Saya kuliah di Jogja dan tinggalnya di pesantren di Krapyak saya. Krapyak atau di Al-Munawir, di Yai Warsun. Kebetulan satu kamar dengan Mbak Iya. Di Almas juga. Nah, dulu waktu mahasiswa kan apalagi reformasi ya, sedang ramai-ramainya demo. Era reformasi, dan saya juga termasuk senang demo, senang orasi gitu, bukan demo masalah tadi. Terus kemudian waktu itu sama sekali nggak tertarik dengan untuk masuk kemudian ke politik praktis gitu. Nah, terus kemudian kenapa kok masuk? Ya itu setelah saya melihat bahwa ternyata berjuang itu tidak cukup dari luar, Mas. Nggak bisa, harus ada masuk dalam kebijakan. Iya, artinya mau sekencang apapun kita teriak di luar, tapi kalau yang pegang palu, orang-orang yang nggak paham bahwa ada kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan, kebijakan yang dilahirkan ya. Nah, teman-teman yang sekarang ini tumbuh biasanya itu lahir dari apa? Kalau saya di Perpres 87 tahun 1787 tentang pendidikan karakter, di lingkungan lahir tumbuh dari lingkungan yang memang lingkungan yang bagus. Teman-teman ini kan juga Pak, abahnya disekolahkan, kemudian mendapatkan pendidikan di gerakan dan pasti ada proses kumpul. Nah, di kita itu yang jarang itu adalah mendapatkan pengalaman
melakukan proses bergaul dengan banyak kalangan itu loh. Kalau yang mendapatkan proses bergaul dengan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu itu lebih cepat maju. Itu hipotesa saya, Pak. Bisa juga begitu, karena apa? Semakin luas wawasannya. Selain wawasan itu mematangkan pola pikir, kemudian mematangkan kita terhadap problem solving gitu. Semakin beragam orang yang kita hadapi kan, akhirnya kita tahu, oh ada masalah ini, oh harusnya penyelesaiannya seperti ini kan. Mendewasakan kita. Kalau Mbak Iin melihat tantangan terbesar di Kan Rembang Lura yang sekarang ini, agak sulitnya meskipun mas tanda petik ya, memasuki wilayah-wilayah yang menghasilkan kebijakan publik tadi, itu tantangan terberatnya apa sebenarnya? Kan masih tidak banyak, artinya ada yang mampu tapi nggak mau. Ya, itu tadi kembali ke misalnya ini sebenarnya nggak berlaku cuma perempuan laki-laki ya. Keberanian. Iya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam itu, menurut saya yang pertama harus kita punya adalah mental, keberanian. Wani. Berani apa enggak gitu. Peluang itu sebenarnya bisa kita ciptakan kok. Iya. Gitu. Bisa di-engineering ya, bisa direkayasa. Iya, tinggal bagaimana kita berani, yaitu tadi mengambil risiko. Dan itu nggak banyak yang berani seperti itu. Itu tadi sebenarnya kan tergantung juga dorongannya ya. Jadi ini sedikit cerita Mas Walili. Saya itu merasa akhirnya memutuskan untuk saya akan masuk ke sini, ke dunia politik. Itu saya gemes. Jangan tahu undang-undang TPKS? Iya. Yang sebelumnya RUU PKS itu kan kita perjuangkan sejak 2016 ya. Dan saya termasuk di dalamnya karena saya aktivis perempuan. Kita melihat bahwa itu sangat penting dan harus segera disahkan karena angka kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu sudah darurat kekerasan seksual deh Indonesia itu. Nah, ternyata sejak 2016 kita mulai kita melakukan aksi. Saya masih ingat betul mengumpulkan ratusan perempuan, kita melakukan long march gitu di Simpang 5, kita melakukan audiensi waktu itu dengan DPRD, dengan gubernur. Kita melakukan banyak aksi deh Mas. Tapi mentok. Di sana juga seperti itu di pusat. Jadi udah katanya udah masuk prolegnas nih, urutan atas, tapi nanti turun lagi. Itu kan bikin kita gini, sama teman-teman aktivis gini, oh berarti memang harus ada yang berada di dalam. Nah begitu saya melihat, ya udah, saya insya Allah Bismillah, saya niat ketika saya masuk, ya semoga ini menjadi doa ya, saya bisa jadi memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Portofolionya jelas ya. Ya itu kalau saya lihat banyak kawan-kawan yang ketika mencalonkan diri jadi pengambil kebijakan itu portofolionya nggak begitu jelas, mau apa gitu kadang-kadang nggak jelas. Mudah-mudahan saya punya di sekitar saya aja. Makanya kenapa saya itu mendorong banyak teman-teman gitu ya, ayolah yang punya passion, punya nilai juang yang sama, punya ya itu tadi, kalau kesempatan bisa kita cari, toh kendaraannya ada ya, kendaraan ada gitu ya, bisa yang kena di sini ada partai gitu ya, tinggal kita masuk, kemudian kita komunikasikan, ya kita berjuang di situ gitu. Karena kalau saya tuh kok punya keyakinan ya, kalau selama kita niat baik, kemudian tujuannya baik, dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh bersama orang-orang baik, insya Allah akan lingkungan akan aura kalau bahasa orang. Insya Allah semoga Allah memberikan jalan yang baik gitulah, menurut saya begitu. Dan saya memahaminya ya begitu. Jadi saya melakukan sesuatu itu niatnya ya seperti yang kata kuncinya mau dan mau terus yakin, Mbak. Mau, yakin, bekerja keras. Karena karena kalau tidak mau banyak ini kalau mau tapi tidak mau bekerja keras kan ya sami mawon gitu. Jadi mau menengai. Jadi ya saya tuh masih pegang falsafah orang Jawa itu, nek wani aja wedi-wedi. Halman oeral atau ya. Kalau saya pakainya itu kan lebih mudah. Nek wedi aja wani-wani. Nek wani aja wedi-wedi. Tapi tentunya bismillah, tetap
ikhtiar dari batin kalau saya mas. Ayo mau Rembang ini yang di sekitar sini yang ikut Mbak Iin, ayo nggak dowani, tapi aja wedi-wedi ini. Ya. Itu kan sebenarnya ini harus dibakar ini anak-anak Rembang ini yang ibu-ibu ini. Iya, terutama anak-anak muda. Arti kalau gini, kalau kita ingin perubahan, jangan cuma teriak di luar. Ayo kita melakukan sesuatu mulai dari diri kita dulu gitu. Jadi kalau kita minta orang lain berubah itu agak susah mas. Kecuali ya, dari kita sendiri. dulu ya, kita dulu juga yang harus mulai berubah gitu. Orang kan ngeliat, oh ini orang ngapain kita nyuruh orang sementara kita sendiri nggak berubah gitu. Catatan kedua, yang pertama kedua yang ini, perubahan dimulai dari diri sendiri. Wah, sudah pintar itu Pak. yang dengar muridnya jelas deh ya. Nah, ya, ini ada lagi. Kemarin saya kebetulan ngobrol sama Rois Surya PCNU Rembang. Saya ngobrol, kemudian ada beberapa guru saya tanyakan, Rembang itu konsentrasi berapa sih siswa yang bisa membaca Al-Quran? Aliyah sendiri, di tempatnya di Aliyah Nahdlatul Ulama, ada terdapat 100 lebih anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Saya kaget. Iya. Aliyah, lepas bingung. Ada Aliyah yang 100 siswanya tidak bisa baca Al-Quran. Nah, karena tadi ini nanti juga ada acara GKMNU, sama ketika mau sejahtera bagaimana kita itu melakukan proses itu, tetapi pendidikannya di Aliyah ada banyak anak-anak yang ini Aliyah loh ya, ada anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran. Saya bilang Maria, yang saya ini mencalon adik-adik kita, kalau nggak benar, ayo kita lakukan uji coba semacam survei kecil, apa benar kemudian yang dinyatakan oleh salah satu kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Rembang ini. Itu piye penyarian ini? Kalau itu Aliyah loh Bu. Iya. Kalau saya gini sih, apalagi kalau udah ditemukan seperti itu ya, saya berharapnya ya saya mungkin nggak bicara orang luar dulu ya, yang kita ajar di keluarga besar kita. Ini kan jadi PR-nya adik-adik IPNU PPNU. Jadi boleh kok hari ini, karena ini era digital, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang spektakuler, yang di luar banyak dilihat orang, yang viral. Tetapi jangan lupa kita harus menguatkan rumah kita dulu, menguatkan akidah kita dulu. Termasuk tadi membaca Quran itu kan wajib ya. Artinya ini berarti kalau misalnya memang benar seperti ini, ayo ditangkap anak-adik IPNU. Artinya bacanya masih Iqra jilid berapa lah kira-kira begitu. Lah, ini sekadar ini maksud saya begini Mbak. Jadi adik-adik kita, kawan-kawan kita masih punya harapan yang cukup banyak sehingga kita bisa masuk di situ itu. Memulai dari situ terus kemudian masuk melakukan perubahan pada dirinya, menarik itu. Itu satu informasi saja Mbak. Oke. Nah kalau dalam perspektif seperti ini ada kasus-kasus, ada beberapa di Aliyah yang ditemukan satu Aliyah gitu yang tidak bisa baca cukup lama. Yang paling taktis apa? Yang tadi itu loh, paling taktis apa? Ya kita masuk ya. Menurut saya begitu, apalagi kan gini. Makanya saya tadi kenapa langsung ke adik-adik itu karena biar kita tidak kehilangan ruh gitu ya. Ayo kita coba mengambil kegiatan yang memang itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi ini kan berarti kebutuhan Mas, kalau saya melihatnya ya. Yang sudah coba jadi coba ambil itu gitu. Misalnya adik-adik yang di IPNU PPNU bikin kegiatan yang langsung bisa menyasar teman-teman yang kalau di sekolah ini apa IPNU kan komisariat kan ada komisariat. Apalagi kalau ada komisariatnya ada yang begitu ya, ada konyosinau. Nah itu yang dimaksimalkan. Ini juga saya lakukan di Fatayat. Nah saya coba sampaikan ke teman-teman kalau bikin program, yuk kita mulai melihat yuk di sekeliling kita ada masalah apa, need-nya ya, kebutuhannya. Jadi gini, bahwa Fatayat itu adalah organisasi perempuan NU di mana kita itu menjadi garda terdepan dalam menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ditambahi loh.
Itu ya, kalau bagi saya sampaikan ke teman-teman Fatayat itu. Tapi jangan lupa bahwa jadi karena kita menjadi garda terdepan penjaga akidah, maka kita harus terus menjaga, merawat, melestarikan amaliyah ubudiyah Nahdlatul Ulama. Jadi kegiatan 88,5 Radio Nur FM. Anda masih mendengarkan acara Gong Bicara bersama motivator Dr. Andes Arif Agung Holili. Baik, tadi kita sudah ngomong tentang yang menjadi kebutuhan jamaah karena Fatayat menjadi garda terdepan dalam menjaga akidah. Nih, ini lebih operasionalnya bagaimana, Pak? Kalau untuk menjaga akidah itu tadi kegiatan rutin yang iya itu harus tetap harus didawamkan. Iya, jangan nanti Afaf juga nggak pernah tibaan sekarang. Karena ya itu nilai-nilai saja ya. Tapi ya jangan lupa bahwa di lingkungan kita tuh banyak masalah. Yang di situ Fatayat harus hadir, harus menjadi bagian dari solusi. Kalau tahun ini Fatayat Jawa Tengah kita akan fokuskan di 2 hal. Yang pertama adalah kita menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tadi di awal saya sebutkan, Jateng itu masih darurat kekerasan dan darurat kekerasan seksual. Ayo kita ambil peran itu. Caranya bagaimana? 1, lakukan pencegahan, gitu. Jangan sampai terjadi kasus-kasus kekerasan. Ya, dengan cara edukasi, gitu. Misalnya yang paling banyak ini kan KDRT, Mas. Yeah. Kekerasan dalam rumah tangga. Yeah. Ini kenapa KDRT itu masih banyak? Karena kita itu cenderungnya ada masalah di dalam rumah tangga itu dianggap sesuatu yang private, yang tidak boleh keluar. Nggak boleh dialogkan dengan orang lain. Kalau menurut saya ini ya, setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Yeah. Dan itu memang sebaiknya untuk kita sendiri. Tetapi ketika sudah urusan kekerasan, itu bukan hanya ranah domestik. Ya, sudah. Tapi itu harus tidak privat lagi ya. Iya, sudah nggak privat lagi. Itu harus dilakukan follow up itu. Jadi kenapa kalau langkah pencegahannya kan seperti yang sekarang nih sedang kita bentuk GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Itu kan keluarga yang maslahat itu kan di dalamnya ya sakinah mawaddah warahmah. Maslahatnya itu adalah dia bisa bermanfaat untuk di luarnya. Nah, yang selanjutnya setelah pencegahan yaitu tadi bagaimana untuk menangannya. Saya sangat berharap di lingkungan kita ini berani speak up, Mas. Berani bersuara ketika terjadi kasus-kasus kekerasan, baik sebagai korban ataupun ketika melihat gitu, menjadi saksi gitu. Jadi misalnya kita jadi korban kekerasan ya harus ngomong, harus berani. Negara kita melindungi kok. Kemudian juga ketika kita kemudian berani speak up, itu akan semakin bisa menjadi pemantik yang lain. Speak up-nya macam-macam ya, bisa melalui misalnya minimal curhat dulu deh ke temannya. Kalau itu sudah parah, kenapa banyak korban kekerasan yang sampai akhirnya kemarin di Pati ada seorang ibu meninggal 2 hari baru ketahuan, itu ya karena ternyata 2 hari baru ketahuan pelakunya adalah suaminya, dan itu ternyata KDRT sudah bertahun-tahun. Artinya ketika ya harapannya sih ya semoga beliau husnul khotimah. Artinya kalau kemudian dari awal itu terdeteksi kan sebenarnya bisa dimediasi gitu. Jadi saya berharapnya sih ayolah kalau urusan rumah tangga itu diselesaikan secara baik gitu. Tidak perlu pakai kekerasan. Kanjeng Nabi sendiri kan semua contoh suami yang sangat menyayangi istrinya gitu. Kenapa sih kita umatnya nggak bisa seperti itu? Belum lagi kasus kekerasan yang menimpa anak, Mas. Dan Kanjeng Nabi menyuarakan. Iya betul. Memamerkan bahwa tidak ada kekerasan di dalam keluarga beliau. Belum lagi ketika urusan yang kekerasan terhadap anak. Kami di Fatayat NU itu kan ada LKP3, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, kami itu sering mendapatkan aduan
aduan kasus-kasus kekerasan. Dan yang bikin kami miris adalah kasus kekerasan seksual. Itu terjadi gitu, itu fakta. Kami bahkan beberapa kasus di sekolah banyak sekali kasus bully, kalau kekerasan. melakukan pendampingan sampai ke pengadilan, sampai itu divonis. Artinya bagi teman-teman nih, khususnya Fatayat, ketika di masyarakat mengalami atau melihat kasus itu, ayo speak up. Kami dari PW siap mengawal itu. Niatnya itu tadi bahwa segala sesuatunya itu tidak boleh pakai kekerasan loh gitu. Artinya biar ada efek jerah. Kemudian kita juga selain fokus untuk pencegahan kekerasan, kita juga fokus untuk stunting, Mas. Ini makanya ketika saya ada kesempatan kesehatan kesempatan bicara di Gong bicara ini ya, saya pengen sampaikan bahwa ya angka stunting di Jateng itu sudah mulai turun, tetapi nggak signifikan. Bukankah perintah agama itu kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah? Nah, ini kewajiban loh sebenarnya gitu. Maka kita itu nggak boleh meninggalkan generasi yang lemah iman. Saya termasuk bapak yang pernah khawatir anak saya stunting karena nggak modot dulu. Iya. Kenapa ini? Tapi yang penting kan pinter, Mas. Kalau pinter ya insya Allah ini ya. Tapi alhamdulillah juga akhirnya nggak stunting. Akhirnya tumbuh dengan baik. Nah, inilah yang harus kita siapkan itu tadi. Jadi kami itu Fatayat itu punya ini, Mas, punya program namanya Sambung Simbok Sambang Bocah. Sambung Simbok Sambang Bocah. Nah, kemarin memang kita kehilangan riayatul ummahnya NU kepada masyarakat itu diisi oleh Minhum. Bahasa saya kan. Minhum ya. Enggak usah nyebutin kelompoknya. Ini diisi oleh mereka dan mereka seolah tampak menjadi garda terdepan untuk soal-soal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi hari-hari ini kita mulai bangkit untuk, dan tadi sudah salah satunya beberapa sudah diceritakan oleh Mbak Iin bagaimana sebetulnya tadi sambung simbok sambang bocah. Menarik diksinya. Iya, ini disiapkan teman-teman gitu. Jadi ini berangkat dari keprihatinan kita gitu ya. Saya kebetulan di Komisi E itu salah satunya ya bidang kesehatan, sosial, perempuan, anak gitu. Jadi kan melihat bahwa AKB itu angka kematian ibu dan AKB itu angka kematian bayi di Jateng itu masih tinggi. Apalagi ditambah stunting kan. Makanya kita bikin program apa nih? Fatayat itu kan punya struktur, punya perangkat sampai bawah, Mas. Apalagi kalau kemudian yang ngisi-ngisi diisi juga tenaga kesehatan yang tadi yang dijajah-jajahkan ke periode pertama di Fatayat Jawa Tengah. Jadi yang kita melihat bagaimana nih kita Fatayat, makanya saya tadi bilang, ayolah kita itu nggak cuma pintar ngaji kok gitu, tapi ibadah sosial kita juga harus kita realisasikan gitu untuk masyarakat. Yaitu tadi pakai program Sambung Simbok Sambang Bocah. Jadi teman-teman itu tahu di desanya itu di situ ada ibu hamil berapa, kondisinya bagaimana. Ya sekali-kali disambung lah, maksudnya paling tidak disambung itu ya nyambung, kemudian didatengin, dikunjungin, kondisinya bagaimana, periksa rutin apa enggak, karena stunting itu kan penentunya kan di 1000 hari awal kehidupan. Sehingga ini harus kita siapkan sejak, kalau bisa sih tidak cuma dari sejak hamil, tetapi sejak persiapan ketika mau menikah. Program-program yang menjadi seperti di 55 Jendang saya sebut dan didengar nanti radio Nur FM sama yang bersangkutan, Gus Jigan, bagus ngaji dan pandai berdagang, itu kan menarik dan kemudian menjadi spirit sehingga nyampe turunan keempat, generasi keempat. Nah, pilihan-pilihan diksi itu loh Mbak, untuk membuat program itu menjadi menarik bagi kita sebenarnya. Sambung Simbok Sambang Bocah. Iya, jadi gini Mas, sebenarnya sih kalau saya melihat gini, teman-teman Fatayat itu di grassroots di bawah itu sebenarnya sudah banyak melakukan itu, banyak yang jadi kader posyandu gitu ya. Banyak yang bicara tentang urusan kesehatan. Tapi kadang itu kita perlu program dengan diksi yang bagus, pokoknya biar lebih nendang gitu. Kalau bahasa saya itu gini sama teman-teman, kita bikin sesuatu yang lebih nendang yuk, yang ketika ke bawah itu lebih masuk ke top mind, sehingga teman-teman itu jalannya itu lebih enak. Ayo gitu. Kalau memori kolektif Rembang pernah bagus ketika membuat bintang KB bintang 9.
zaman Bufah itu sampai menjadikan tempat untuk komparasi daerah-daerah provinsi lain. Itu KB Bintang 9. Kalau di Rembang pernah punya memori kolektif, pernah sukses gitu, saya kira ya bisa ditiru oleh kawan-kawan di Rembang dulu ketika membuat program itu oleh Bu Mas Rifah Wahab yang di Kauman dulu. Nah, program-program begitu itu yang sekarang ini yang tampaknya kita agak itu. Makanya saya melihatnya begitu kemudian gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, yang pertama saya sampaikan ini apakah sama dengan sakinah, keluarga sakinahnya yang di Kemenak. Saya dimarahi sama Satgas Nasional itu. Karena saya melihatnya ketika waktu keluarga sakinah itu hanya lomba-lomba tok, Mbak. Jadi tidak lebih. Bagaimana itu mendarat betul di grassroots. Iya betul, dan menurut saya ini nanti akan sangat bagus ya program itu ketika semua bergerak itu tadi. Jadi tidak hanya ini saya senang karena kemudian semuanya bergerak. NU-nya juga harus tahu. Misalnya tadi malam ketika saya diskusi dengan itu, setidaknya melihat gitu tahulah bahwa akhirnya orang sama maca Quran toh. Ben kita punya spirit bener soal nanti hanya di SMA di Aliyah yang satu itu atau yang lain saya kurang tahu persis. Tetapi bahwa ada yang butuh ditangani. Nah, itu Mbak yang terakhir, Mbak. Ini sudah yang terakhir karena tadi mau di mana? Di nyalon di DPR RI. Wah, ini portofolionya mau tetap yang di bagian ini atau tergantung nanti pilihannya portofolio Mbak In untuk masuk. Kalau saya sih ya itu tadi bahwa niatan saya ketika masuk politik ya itu adalah wasilah perjuangan saya. Jadi bagaimana saya bisa, karena gini, masuk ke dalam itu kan butuh kendaraan, butuh wasilah lewat jalur politik. Karena ya itu tadi saya melihat bahwa untuk saat ini pemegang kebijakan itu harus orang-orang yang paham kebutuhan. Gitu. Akan sangat berbeda gitu ketika yang berada di sana. Saya harus hati-hati ngomong nih. Ya harus. Karena belum waktunya pemilu gitu. Belum waktunya kampanye. Gitu. Kira-kira masuk di wilayah itulah ya tadi itu Pak. Soal kebudayaan oleh komunitas. Di dalamnya ada perempuan anak, tetapi tidak melulu itu. Ya, lebih kepada community development kelihatannya. Dan itu kita sangat senang karena hal itu yang sekarang ini dibutuhkan. Riayatul Ummah yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama, Kerabat Setia Nur FM, itu jangan lagi diambil alih oleh Minhum. Betul. Dan kadang itu gini loh Mas, saya tuh ketika saya berada di sebuah forum ya, saya tuh akan melihat siapa sih yang peserta yang ada di sini, eselon itu ya, eselon yang atas itu, saya tuh pasti selalu ngecek di satu-satu dan sangat sedikit yang orang NU loh. Tapi sekarang sudah mulai naik ya. Lumayan dibanding zaman saya dulu. Makanya zaman kenapa awal-awal makanya kenapa dulu itu sampai saya itu selalu ngomong teman, ayolah kita itu berbagi peran tadi. Ono sing dadi ya ono sing pinter ngaji. Ono sing pinter ngaji, sing dagang. Pinter dagang dan sebagainya. Tapi ya semua profesi lah. Dan ketika kemudian kita berada di posisi strategis itu orientasinya bukan hanya kekuasaan semata, tetapi bahwa kekuasaan itu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Iki sing terakhir Mbak, didhawuhi kanca-kanca Rembang niki. Closing statement. Untuk teman-teman Rembang sebenarnya bukan dawuh ya. Ini juga reminder buat saya gitu. Ayo jadi generasi muda yang berdaya, yuk kita selalu tingkatkan kapasitas diri. Jangan puas dengan hari ini kita jadi apa gitu, tetapi tingkatkan kapasitas, belajar terus, fasilitaskan banyak. Era digital ini kita bisa belajar dari mana aja. Kemudian berdaya itu selain meningkatkan kapasitas diri juga kita bisa bermanfaat untuk lingkungan. Hal sekecil apapun itu ketika itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu akan menjadi nilai yang akan juga kembalinya ke kita sendiri. Terima kasih
Mbak ini sudah memberikan manut. Besok nyalon dari mana, Pak? Partainya? Dari Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Podo karena aku tahu dari PKB piye. Di Dapil Jateng 3. Kawan-kawan yang bukan dari partai yang sama boleh kok milih. Sebaiknya malah milih setelah mendengarkan apa-apa yang tadi bicarakan. Ada banyak hal yang saya kira tidak bisa kita catat. Tapi tadi saya tiga quote kata kunci yang sudah disampaikan oleh Mbak In, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian untuk menjadikan Indonesia ini, menjadikan Nahdlatul Ulama ini orang yang bisa memberikan gairah untuk hidup damai dan tidak ada kekerasan. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf, Gong bicara apa saja yang penting ada maknanya, bicara apa saja yang penting ada faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama acara Gong Bicara bersama motivator Dr. Andes Arif Agung Khalili. Acara ini kerjasama Radio Nur FM Rembang dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. 88,5 Radio Nur FM.